Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai material hasil alam, yaitu hasil galian. Jadi, kalau membahas mengenai material hasil alam itu kan ada dua, yang pertama ada hasil hutan sama hasil galian. Karena hasil hutan kemarin sudah dibahas, jadi sekarang kita akan membahas mengenai hasil galian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Kuswadani dengan NIM 2356010111048. Kita langsung masuk ke materinya saja. Nah, di slide sini sudah terlihat bahwa di sini hasil galian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasir dan batuan pecah. Nah, pasir sendiri itu kan kita udah sering tahu dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pasir ya pasir yang biasanya ada di pantai, di dasar laut, kemudian di pinggiran sungai, yang bisa digunakan untuk konstruksi. Nah, itu pasir yang dimaksud dalam hasil galian. Kemudian kalau batuan pecah, itu kalau kita dalam proses pembuatan beton kan kita butuh agregat ya. Jadi agregat di sini itu dinamakan batuan pecah atau bahasa umumnya itu adalah kerikil. Nah, di sini ada 3 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengenalan mengenai pasir, kemudian ada pengenalan mengenai batu pecah itu sendiri, proses penggamilan, jenis-jenis, dan fungsi-fungsi masing-masing jenis. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Jadi, sebelumnya pengertian pasir terlebih dahulu. Jadi, pasir itu adalah salah satu jenis bahan galian alami yang terbentuk dari partikel-partikel kecil yang ditemukan di alam, terutama di sungai, pantai, dan dasar laut. Nah, jadi seperti yang tadi saya bahas pada awalnya bahwa pasir sendiri itu ada yang terbentuk secara alami dan juga ada yang terbentuk secara buatan atau pasir hasil dari buatan manusia. Sebenarnya kalau pasir dari buatan manusia itu kayak kemurniannya itu tidak sebagus dan sekuat dari pasir yang alami atau dari alam. Tapi dalam produksinya itu bisa dilakukan secara produksi besar-besaran. Tapi untuk saat ini kita lihat status quo saat ini bahwa pasir sendiri itu bukan hal yang langka atau susah ditemukan. Nah, terus di sini untuk variasi dari pasir sendiri itu biasanya dibedakan berdasarkan ukurannya. Nah, biasanya itu ada pasir kasar, pasir sedang, atau pasir halus, yang memang dalam fungsi dan kegunaannya sendiri itu masing-masing dan tidak dapat dijadikan satu. Nah, kalau membahas mengenai peran dari pasir sendiri itu, dia itu memang kan sangat penting ya bagi kehidupan. Kalau yang kita tahu dan kita pelajari di teknik sipil itu pastinya untuk konstruksi, seperti pembuatan beton, mortar, atau mungkin plesteran di jalan. Nah, jadi ketika pasir ini dicampur oleh bahan lainnya, dia itu bakal memberikan kekuatan dan stabilitas untuk struktur konstruksi. Jadi pasir ini yang bakal mengisi kekosongan dari material-material kayak misalnya untuk pembuatan beton sendiri kita kan butuh pasir ya, butuh pasir. Kemudian ada campuran pasir, semen, dan agregat dan air. Nah, dari empat ini itu kan menjadi kesatuan yang benar-benar padat karena setiap rongganya itu akan saling mengisi seperti itu. Nah, kemudian contoh tadi setelah contoh pembuatan beton itu, kan pasir itu emang fungsinya untuk saling mengisi kekosongannya. Jadi dia itu bakal mengikat agregat lain yang akhirnya dia itu memberikan kekakuan dan ketahanan terhadap tekanan-tekanan. Nah, kalau misalnya kita membuat konstruksi tanpa menggunakan pasir, seperti bangunan jembatan gitu, itu nggak bakal jadi kuat dan stabil karena nggak ada yang mengikat agregat lain, yang mengisi kekosongan dari agregat lain sehingga untuk kekuatan sendiri dia bakal berkurang dan nggak akan stabil. Nah, selain dalam bidang konstruksi sendiri, dalam hal umum seperti ekosistem, pasir itu memiliki peran yang sangat penting. Kayak misalnya di lingkungan pantai, pasir itu berperan sebagai habitat dari berbagai jenis organisme, kayak burung, terus krustustea, moluska. Krustustea itu kayak cacing-cacingan gitu loh. Terus moluska itu hewan-hewan yang tidak punya tulang belakang, kayak misalnya bintang laut, keong, dan lain sebagainya.
Nah, pasir juga kalau di pantai itu biasanya digunakan untuk penyerapan air dan sebagai media tumbuh bagi tanaman pantai juga. Dan oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pasir ini tuh sangat penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem. Jadi nggak hanya dalam bidang industri konstruksi, tapi dia juga menjaga keseimbangan dalam lingkungan ilmiah. Nah, kemudian kita lanjut mengenai bagaimana cara kita membedakan bagus tidaknya kualitas dari pasir itu sendiri. Yang pertama, ada gradasi bervariasi atau tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus. Nah, kenapa kita tidak menggunakan pasir yang terlalu kasar atau terlalu halus? Karena gradasi yang ideal untuk digunakan dalam pencampuran beton itu memang tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus karena pasir yang memiliki kompatibilitas yang tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus itu akan memiliki struktur atau kekuatan yang lebih baik. Jadi dia tuh punya ruang antara butir 1 dan butir 2 itu tuh cukup sehingga dia bakalan mengeluarkan kekuatannya secara efektif untuk menerima semen. Sehingga yang dihasilkan adalah semen-semen dan campuran beton, maaf bukan semen, yang campuran beton yang maksimal dalam hal kekuatan dan ketahanan. Nah, kemudian kalau pasir itu punya partikel atau butiran yang sangat kecil, itu pastinya akan membutuhkan lebih banyak semen untuk melumuri setiap butiran pasir. Nah, jika ini terjadi, maka hasil yang dihasilkan dari campuran semen itu akan terlalu lembek dan kurang kuat, sehingga kekuatannya pun cenderung akan melemah. Apalagi pasir-pasir yang memiliki kandungan lumpur yang tinggi. Itu pastinya akan berpengaruh kepada sifat mekanik dan kekuatan dari beton itu sendiri. Jadi kandungan dari lumpur itu memang ini masuk ke poin kedua ya. Jadi tidak terlalu mengandung banyak lumpur karena kandungan lumpur itu bisa meningkatkan apa ya? Meningkatkan kan kita tuh butuh pasir itu untuk mengikat agregat ya. Kalau ada lumpur, itu cara dia mengikat atau kekuatan mengikatnya itu nggak bakal maksimal. Sehingga antara pasir sama semen itu bisa terjadi keretakan. Karena tadi apa? Pengikatannya itu tidak maksimal, tidak sesuai. Tadi karena apa? Ya, mengandung banyak lumpur. Sehingga tentunya hal ini akan berpengaruh kepada kekuatan struktural dari beton yang dihasilkan. Kemudian kita masuk ke poin ketiga bahwa dari pasir sendiri itu jika pasirnya mengering, pasir yang bagus akan mudah diambil atau tidak mengeras. Nah, jadi memang pasir-pasir yang terlalu keras itu juga tidak baik, terlalu lembek juga tidak baik. Jadi harus pas di tengah-tengah, tidak terlalu lembek atau tidak terlalu kasar. Kemudian ada poin keempat, tidak banyak mengandung zat lain. Maksudnya zat lain ini seperti apa? Seperti garam, seperti kotoran-kotoran, atau seperti kayak ada kan pasir yang ada kandungan minyaknya, itu nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena yang pertama, kalau misalnya ada kandungan minyak atau kandungan garam, itu bisa menyebabkan korosi pada beton. Jadi bayangkan kalau kita menggunakan pasir yang sebagai pencampuran utama dalam pembuatan beton, tapi dia memiliki garam yang bisa menyebabkan korosi. Maka dari dalam saja itu bisa mempengaruhi dari kualitas strukturnya. Yang awalnya bisa bertahan hingga 10-15 tahun, jadi berkurang hingga 5-7 tahun saja, kayak gitu. Terus kalau ada kotoran seperti minyak-minyakan itu bisa mempengaruhi dalam proses pencampurannya. Jadi kalau campur itu ada minyaknya, dia itu nggak bakalan tercampur secara maksimal. Dan itu akan mengurangi kekuatan dari beton itu sendiri. Semuanya ini tuh pasti akan berpengaruh kepada kekuatan, ketahanan dari struktur beton yang dihasilkan. Karena apa? Karena dia itu merupakan komponen utama dalam pembuatan beton. Kalau dia bukan komponen utama, dia itu nggak bakalan berpengaruh kepada kekuatan atau struktur yang dihasilkan dari campuran semen tadi itu. Terus yang terakhir itu tidak terlalu atau tercampur kotoran lain. Dia sama seperti poin kedua yang tidak tercampur oleh minyak atau garam. Karena dari menilai kualitas pasir itu juga tidak hanya dari visualnya saja, tapi dia itu
bisa dilihat kayak misalnya ada gumpalan lumpur atau enggak, itu dengan cara ditekan dengan tangan itu ditekan-tekan, dikepal-kepal. Itu kalau dia mengepal, itu berarti dia memiliki kandungan lumpur. Kalau misalnya pasir, kayak misalnya kita ngambil pasir di pantai ya, kita kan ngambil seret, terus tangan kita mengepal, dia kan akan berbentuk kepalan tangan bulat-bulat gitu. Itu tuh menandakan bahwa pasir itu mengandung lumpur. Nah, sebenarnya bisa dipakai atau enggak itu tergantung dari seberapa banyak kandungan lumpurnya. Kalau misalnya kandungan lumpurnya itu enggak terlalu banyak, kayak misalnya udah sesuai dengan standar yang ada, misal cuma 3-2% saja. Nah, itu nggak apa-apa digunakan. Tapi kalau udah sampai 5%, 7%, 8%, itu udah nggak boleh digunakan. Kenapa? Karena itu bakal mempengaruhi dari kekuatan dan struktur dari beton yang dihasilkan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sampai mengandung gumpalan lumpur dan mudah diambil, tidak mengeras, itu juga bagus. Terus kita membahas mengenai kalau misalnya dicampur dengan air. Nah, kalau buruk itu, kalau dia dicampur dengan air, maka air tersebut sudah terlihat jernihnya. Berarti sudah terlihat bahwa lumpur itu lebih dari 5%. Kalau misalnya dia tuh jernih dicampur sama air, dia bakal kelihatan uh, apa ya, kan lumpur itu mengendap kan di bawah. Jadi atas permukaannya itu bakal lebih jernih. Nah, itu berarti tandanya lumpurnya itu udah lebih dari 5%. Kalau misalnya kita caranya kita membedakan secara visual ya, bagaimana pasir ini tuh mengandung banyak lumpur atau enggak, itu bisa dengan cara kalau kita ditabur di udara gitu, itu bakalan menghasilkan banyak debu yang bertaburan. Itu berarti tandanya dia mengandung lumpur lebih dari 5%. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita membahas mengenai proses pengambilan dari pasir sendiri. Jadi, proses pengambilan itu sebenarnya ada berbagai macam cara, salah satunya ada 4 ini, dan dia tuh punya fungsi dan kondisi masing-masing. Nah, jadi proses pengambilan pasir dapat dilakukan dengan beberapa metode yang berbeda. Nah, tadi tergantung lokasi dan kebutuhan. Beberapa metode umum termasuk yang pertama ada penambangan terbuka. Jadi, penambangan terbuka ini merupakan metode yang dia itu melibatkan pengambilan pasir dari permukaan tanah yang terbuka. Jadi maksudnya gimana? Biasanya itu dia itu digunakan untuk sumber daya pasir yang terletak di dekat permukaan tanah. Jadi dekat permukaan tanah. Jadi nggak sampai yang mengeruk ke dalam gitu. Enggak. Karena dia tuh ada di permukaan tanah. Kayak misalnya dia tuh biasanya pakai alat berat kayak ekskavator, kemudian bulldozer, terus truk dam atau truk pickup gitu. Yang digunakan untuk mengangkut pasir di lokasi penambangan. Jadi contohnya kayak apa? Kayak di pinggir sungai. Itu kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menggali gitu kan. Bahasa mulai itu nggak terlalu menggali, nggak terlalu dalam karena dia memang berada di permukaan tanah yang terbuka kayak gitu. Terus kita lanjut ke kedua, penambangan dangkal. Jadi kalau ini itu tuh dia itu mirip kayak penambangan terbuka, tapi dia itu pengambilan pasirnya itu dari lapisan atas tanah. Iya udah mulai mengeruk, tapi nggak terlalu dalam. Jadi kayak masih di batas permukaan. Kalau di terbuka itu kan di permukaannya. Jadi emang dia itu di permukaan sejajar dengan kita. Kalau dangkal itu agak ngeruk dikit, tapi masih di permukaan tanah. Nah, jadi biasanya itu bisa alat beratnya yang dipakai itu kayak ya ekskavator sama kayak alat cangkul itu bisa digunakan. Terus yang ketiga itu ada penambangan bawah tanah. Jadi kalau penambangan bawah tanah itu dia terletak di bawah permukaan tanah. Jadi udah enggak di permukaan lagi, tapi di bawah tanah. Nah, biasanya dia ini ada pembuatan terowongan, terus ada sumur-sumurnya. Jadi emang untuk akses pengambilan deposit pasir sendiri itu juga harus memenuhi standar. Jadi nggak boleh asal-asalan karena dia udah di bawah tanah. Terus biasanya alat-alat berat yang digunakan tuh kayak konveyor, ya ada bulldozer dan sebagainya, ekskavator, tapi lebih ke alat-alat yang lebih gede lagi.
karena dia beradanya itu lebih di jangkauannya itu lebih dalam dan lebih susah aksesnya untuk keluar masuknya, nggak kayak yang dangkal sama terbuka, sehingga untuk proses pengambilan sendiri itu juga harus memenuhi standar yang ada karena bahaya. Kemudian yang keempat itu ada penambangan pasir di sungai. Nah, ini itu biasanya pengambilannya itu di dasar sungai atau sungai-sungai yang ada peralatan-peralatan kayak eskavator, eskavator apung, terus apa ya, kayak buat penyaringan pasir di sungai gitu. Jadi memang ada sungai di mana dia tuh udah dibangun alat-alat untuk penyaringan pasir. Kenapa? Biasanya itu untuk memperbesar aliran air dan memperderas aliran air itu biasanya menggunakan alat-alat itu. Biasanya ini dialirkan ke bendungan. Nah, itu dikerok. Kemudian kan airnya makin deras kan karena dia semakin dalam. Semakin deras dikerok-kerok-kerok dan pasirnya diambil. Nah, biasanya pasir setelah diambil di penambangan pasir sungai itu bakalan dicuci dulu. Habis dicuci baru disaring. Disaring kayak kan kalau untuk apa ya? Pemenuhan standar itu kan kita punya saringan sendiri namanya saringan agregat ya. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan berapa gedenya gitu loh. Karena untuk memenuhi standar dari pembangunan atau pembuatan beton itu ada besar kecilnya. Jadi nggak semena-mena kayak pasir ini tuh karena berasal dari tempat yang sama, dia bakal memiliki bentuk atau partikel yang sama. Dia bisa kayak gitu. Jadi harus tetap disaring agar tahu kalau ini tuh apa ya? Karena hasilnya tuh bakalan digunakan untuk struktur gitu loh. Kalau misalnya ada beda-bedanya, itu bakalan pengaruh lagi ke kekuatan dari beton yang dihasilkan kayak gitu. Nah, terus biasanya pasirnya itu digunakan kayak konstruksi terus pembuatan kaca dan produksi dari beton itu sendiri. Sebenarnya dalam milih metode ini tuh harus bergantung pada faktor-faktor kayak kedalaman dari depositnya, kemudian aksesibilitas dari lokasinya, dan lingkungan sekitarnya. Bayangin kalau misalnya kita mau ngambil pasir di bukan di pantai, di sungai, di pinggiran sungai, tapi kita menggunakan metode penambangan bawah tanah, kan nggak mungkin kan, karena pasirnya sendiri itu bukan berada di kedalaman yang sedalam itu, bukan kayak kita harus mengebor, membuat terowongan dan sebagainya, enggak, dia itu memang ada di dasar, tapi dasar sungai yang hitungannya itu nggak terlalu dangkal dan nggak terlalu dalam juga. Makanya di sini ada jenis namanya penambangan pasir sungai kayak gitu. Nah, terus untuk aksesibilitas lokasinya juga, apakah kita tuh harus mempertimbangkan bahwa apakah kita harus menggunakan alat-alat berat seperti apa, kemudian kita harus menggunakan uh, apa ya, membangun terowongan atau enggak, menggunakan akses jalan yang gimana biar memudahkan kita dalam pengambilan pasirnya. Karena tiap daerah, tiap lokasi dari pengambilan itu pasti berbeda dan punya apa ya? Punya kayak faktor-faktornya sendiri yang bakal mempengaruhi dalam proses pengambilan itu. Makanya metode ini itu nggak hanya ditentukan dari satu faktor saja, tapi kita juga harus melihat beberapa faktor yang memang bakalan berpengaruh dari proses pengambilan pasir itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis pasir dan fungsinya. Nah, sebenarnya ini ada banyak banget jenis-jenis pasir dan fungsinya, tapi di sini saya cuma membahas mengenai 7 jenis saja. Nah, yang memang 7 jenis ini tuh umum hitungannya. Yang pertama ada pasir kasar. Jadi, pasir kasar itu memiliki butiran yang lebih besar dan digunakan dalam konstruksi untuk campuran beton, plesteran, dan pengecoran. Ya, jadi pasirnya itu memang, berarti kalau pasir kasar itu dilihat dari tekstur, dari visualnya, dari tekstur, dari gedenya, karena dia tuh punya butiran yang lebih besar, dan memang dalam aplikasinya itu digunakan untuk campuran beton, plesteran, dan pengecoran. Kemudian dari pasir kasar tentunya ada pasir halus. Nah, pasir halus itu punya butiran yang lebih kecil dari pasir kasar, dan biasanya dia itu digunakan sebagai campuran dalam produksi dari beton, mortar, dan plesteran. Gitu. Kemudian selanjutnya ada pasir sungai. Jadi pasir sungai itu berasal dari aliran sungai yang sering digunakan dalam konstruksi, pembuatan beton, dan pengisian bangunan. Sebenarnya sama, mirip-mirip kayak pasir
halus kalau pasir sungai itu. Tapi tergantung juga sih dari sungai mana. Dia bisa aja pasir kasar, bisa aja pasir halus. Karena dia itu ada 2 jenis, ada 2 kayak mirip-mirip gitu, maka diklasifikasikanlah sebagai pasir sungai. Yang dia itu diklasifikasinya berdasarkan di mana dia mengambil, yaitu di sungai, gitu. Sebenarnya fungsinya itu mirip-mirip karena dia tuh biasanya digunakan sebagai bahan konstruksi ya, pencampuran dari beton dan lain sebagainya. Kemudian ada pasir pantai. Nah, ini agak beda dari pasir sungai karena dia um, kurang kalau digunakan sebagai campuran beton. Kenapa? Karena dari gedenya sendiri dan dia tuh banyak kandungan lumpurnya kalau kalian tahu. Nah, di pasir pantai ini itu tuh pasir yang biasanya memang ditemukan di daerah pantai atau tepi pantai yang sering digunakan dalam proyek hardscape, pembuatan pasir bermain, dan dekorasi landscape. Jadi, kalau melihat di playground, lah, di playground kan pasti ada taman-taman bermain menggunakan pasir ya. Itu nggak boleh kalau kita itu menggunakan pasir konstruksi. Kenapa? Karena dalam uh, apa ya, dia itu kalau pasir konstruksi kan kadang ada campuran-campurannya ya. Dan itu tuh nggak enak kalau dibuat bermain. Tapi beda lagi kalau dengan pasir pantai. Pasir pantai itu tuh karena dia ada kandungan apa ya, kandungan apa sih tadi namanya? Kandungan lumpurnya itu tuh dia tuh bakal bertekstur lebih halus dan itu tuh lebih nyaman gitu loh kalau digunakan di playground daripada dengan pasir-pasir konstruksi kayak misalnya pasir hitam, pasir coklat dikonstruksi itu kan dari pasir kasar dan pasir halus. Kadang juga ada dari kalau hitam itu kan dia tuh pasir dari galian di sungainya vulkanik. Jadi dia tuh pasir vulkanik lah intinya pasir hitam yang bisa digunakan dalam konstruksi. Dan itu memang harganya lebih mahal karena dari pengambilannya aja susah kan. Dia tuh di sekitaran gunung vulkanik, terus sungai-sungai vulkanik dan aksesnya juga susah. Tapi beda lagi dengan pasir coklat. Pasir coklat itu dia tuh diambilnya di sungai. Jadi dia tuh harganya lebih murah banget daripada pasir di pasir hitam. Dan kalau misalnya ada playground yang menggunakan pasir hitam atau pasir coklat sebagai uh, media bermainnya anak-anak, itu tuh sakit kalau misalnya ada yang jatuh dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dari kandungannya sendiri itu udah beda dan dia itu kurang nyaman lah kalau digunakan sebagai media bermain anak-anak. Jadi pasir pantai itu paling bagus. Terus kita lanjut. Di sini ada pasir silika, pasir lumpur, dan pasir abrasif. Nah, pasir silika ini tuh punya butiran halus yang lebih halus lagi daripada pasir halus. Dan biasanya digunakan dalam industri seperti pembuatan kaca, pembuatan keramik, pengecoran logam, dan pembuatan resin. Kalau misalnya kalian punya gantungan kunci, dia tuh kan ada kayak sisi keramiknya ya. Sisi keramiknya itu namanya resin. Nah, resin itu campurannya dari pasir silika. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ada pasir lumpur. Nah, pasir pasir kandungan lumpur itu katanya jelek kan, tapi pasir lumpur itu juga ada. Nah, terus digunakan buat apa dia? Karena dia itu pasir dengan kandungan lumpur yang tinggi dan memang memiliki kandungan lumpur yang tinggi, dia itu digunakan dalam konstruksi tanah yang berbasis lumpur, seperti pembuatan bata lumpur dan plesteran dinding. Gitu. Kemudian ada pasir abrasif. Jadi pasir abrasif ini digunakan sebagai media abrasif dalam proses penyemprotan pasir untuk membersihkan, menggosok, dan merapikan permukaan logam atau beton. Jadi kayak dia tuh karena punya apa ya, tekstur yang kasar tapi dia tuh halus. Jadi dia tuh digunakan untuk membersihkan permukaan dari logam dan beton. Jadi nggak bakal menggesek. Kalau misalnya kita menggunakan apa ya, kayak misalnya besi sama besi kan dia bakal bergesek ya. Kalau pasir tuh enggak, dia kayak dia emang membersihin, tapi dia tuh nggak bakal ngerusak permukaan karena dia tuh halus. Jadi kayak kayak gitu lah. Kita lanjut. Ini ada batuan pecah. Kita sekarang masuk ke batuan pecah. Nah, batuan pecah itu tadi nama umumnya itu kan udah disebutin bahwa dia tuh kerikil ya. Jadi batuan pecah itu tuh berasal dari batuan alam yang ditemukan di lokasi penambangan. Dan kemudian batuan itu tuh bakal dipecah menjadi ukuran yang diinginkan melalui proses pemecahan mekanis menggunakan alat-alat seperti pemecah batu atau crusher. Nah,
Biasanya kalau misalnya kita mau menambang batuan-batuan alam, itu tuh dari pegunungan atau tebing, yang memang dia kan isinya dari batuan ya. Jadi dia tuh bakal dipahat atau dipecah gitu loh, pakai alat pemecah batu atau crusher. Nah, setelah batuan itu diekstrasikan, kemudian ada proses pemecahan. Yang pertama dari proses pemecahan itu yang pertama pemilihan dari batuan sendiri. Jadi langkah pertama dalam proses ini itu adalah memilih batuan yang sesuai untuk dipecah. Batuan yang dipilih itu tentunya harus memenuhi standar, jadi dari kekuatannya itu memadai, kemudian spesifikasinya itu seperti yang diinginkan. Jadi untuk penggunaan akhirnya dia itu bakal maksimal karena udah melalui proses pengujian kekuatan dan pengklasifikasian berdasarkan spesifikasi. Kemudian setelah pemilihan batuan lanjut ke proses pemecahan primer. Jadi pemecahan primer ini tuh gimana? Dia tuh bakal masuk ke dalam mesin pemecah primer. Biasanya disebutnya itu pemecah batu atau crusher. Jadi mesin ini tuh punya gigi-gigi yang kuat, yang bakal memecah batuan tuh menjadi potong-potongan besar. Dan hasil pemecahan primer ini tuh digunakan belum digunakan sih, masih masih mentah gitu lah intinya. Itu bakal melalui proses lanjut lagi sehingga menghasilkan batuan-batuan yang sesuai dengan standar. Kayak misalnya batuannya misal gedenya 1 meter gitu ya. Kalau lewat pemecahan primer itu jadi 50 cm atau 40 cm kayak gitu. Dari 1 meter, dari 100 cm kayak gitu. Kemudian setelah masuk pemecahan primer, tentunya ada pemecahan sekunder dan tersier. Nah, terus potong-potongan dari pemecahan primer ini dimasukkan dalam mesin pemecah sekunder. Nah, dipecah lebih lanjut karena mesin-mesin ini juga sama punya gigi yang kuat untuk menghancurkan batuan sehingga menghasilkan kekuatan atau spesifikasi yang diinginkan. Kemudian setelah pemecahan primer, sekunder, dan tersier, dia itu bakal melalui proses penyaringan dan pemisahan. Jadi batuan yang diinginkan misalnya butuhnya tuh misalnya butuhnya misalnya butuhnya 2 cm gitu. Jadi dia itu bakal kayak diayak gitu, diayak dipisah yang 2 cm 2 cm, 3 cm 3 cm, 4 cm 4 cm kayak gitu. Jadi dia tuh bakal melalui proses penyaringan dan pemisahan yang memang fungsinya untuk memisahkan potong-potongan batu yang terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Terus setelah itu, setelah disaring, dipisah, dia bakal masuk ke proses pengemasan dan pengiriman. Ya, kayak biasa, batuan tuh dikemas seperti karung, kayak karung-karung diangkut, bukan karung-karung beras, dia tuh karungnya tuh bakal lebih gede dan lebih kuat dari karung beras karena dia kan eh, apa ya bentuknya kan nggak yang bulat-bulat pipi gitu kan, nggak, dia bakal bentuknya kayak kerikil gitu loh kan, dia tuh punya sisi yang tajam pastinya. Makanya kita nggak, untuk proses pengiriman atau pengemasan sendiri tuh khusus, dia nggak kayak menggunakan karung-karung beras gitu, nggak, karena bakalan merusak. Nah, terus akhirnya dalam penggunaannya dia bakalan digunakan dalam dikirim ke pabrik beton, kemudian dalam proses konstruksi jalan, atau proses pembangunan-pembangunan lainnya yang memang menggunakan beton. Karena kerikil sendiri atau batuan pecah ini digunakan sebagai campuran untuk pembuatan beton kan, agregat. Nah, kemudian kita lanjut ke penentuan dari lokasi proses pengambilan. Jadi pertama kalau untuk proses pengambilan sendiri itu pasti dilihat dari penentuan lokasi. Jadi dia tuh nyari lokasi yang mengandung batuan pecah yang diinginkan untuk penambangan. Jadi bisa menggunakan lokasi alami di mana batuan terbentuk seperti pegunungan atau tebing tadi, atau lokasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk aktivitas penambangan. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu lokasinya di mana, kita melakukan pembersihan area. Pembersihan area ini tuh kayak area itu di penambangan tuh bakal disiapin. Jadi dia tuh kayak menghapus tanah, terus menyiapkan infrastruktur, kayak gitu-gitu. Terus kita masuk ke dalam penggalian. Jadi setelah kita tahu lokasinya di mana, melakukan pembersihan area sekitar, kita melakukan penggalian menggunakan alat-alat berat seperti ekskavator, bulldozer, atau alat-alat pengeboran. Nah, jadi ini batuan-batuan besar itu bakal dipecah lagi dari yang lebih kecil gitu. Dikecilin, dipecah lah.
Terus kita masuk peserta pengalian di proses. Proses ini batuan itu yang telah diekstraksi atau dipecah menjadi batuan yang lebih kecil itu dipisahkan dari batuan yang besar dan batuan yang kecil. Nah, biasanya ini kayak tadi yang aku jelasin bahwa dia tuh menggunakan mesin pengolah pemecah batu atau crusher. Nah, terus kita melalui proses yang tadi yang udah aku jelasin tadi bahwa dia tuh melalui proses pemilihan batuan, pemecahan primer, sekunder, tersier, penyaringan, pemisahan, dan akhirnya masuk ke proses pengangkutan. Dia diangkut ke pabrik-pabrik pengolahan, konstruksi, atau gudang penyimpanan. Terus keenam dari semua itu terakhir adalah pengaplikasian atau penggunaannya. Jadi batuan pecah yang memang sudah siap digunakan itu akan digunakan uh, dari diaplikasikan dari berbagai macam kayak konstruksi seperti pembuatan beton, aspal, dinding perumahan jalan, proyek dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut kepada jenis batuan pecah. Di sini ada 6 jenis. Yang sering kita temui itu granit dan batuan kapur. Kalau misalnya kita ke jalan-jalan ke pantai, pasti nemu kan? Kayak batuan kapur banyak di tebing-tebing gitu. Nah itu tuh digunakan sebagai batuan pecah. Jadi yang pertama ada granit. Jadi granit itu batuan beku yang kuat dan tahan lama. Dia itu digunakan dalam konstruksi bangunan seperti lantai, dinding, dan landscape. Dan granit ini juga digunakan sebagai pembuatan meja, lantai, dapur, dan aksen dekoratif lainnya. Kalau kalian punya kitchen set, itu kan pasti ada bagian kerasnya ya. Atau misalnya kotak-kotak kayak lantai lah. Itu tuh namanya granit. Dan itu digunakan dalam dekorasi rumah kayak meja, lantai, dapur, dan lain sebagainya. Bisa digunakan buat dinding juga malahan. Kemudian yang selanjutnya ada batuan kapur. Jadi batuan kapur itu merupakan batuan sedimen di mana dia itu yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat. Nah, kalau bahas kalsium karbonat itu di semen kan kandungan kalsium karbonatnya kan banyak banget ya. Kalau dari penelitian-penelitian yang ada, kalsium karbonat dari semen itu bisa diganti dari campuran batuan kapur. Jadi bakalan ada pemrosesan di mana pembuatan semen yang dia tuh campurannya itu bukan dari kalsium karbonat tapi dari campuran batuan kapur atau bisa diambil dari cangkang kulit telur, cangkang kerang yang mengandung kalsium karbonat sebagai uh, pengganti dari batuan kapur ini. Jadi kan dari semen kan ada batuan kapurnya ya. Nah itu bakal diganti dengan cangkul telur atau cangkang kerang yang memang dia itu memiliki kandungan kalsium karbonat yang tinggi sehingga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan semen. Nah, terus kapur ini juga digunakan dalam bahan baku industri besi juga, industri dan baja, serta bahan pembuat kapur pertanian. Bahan pembuat kapur pertanian itu maksudnya kayak dibuat pupuk gitu. Jadi memang untuk pembuatan pupuk itu kan ada kandungan campuran kalsium karbonat ya, yang memang digunakan untuk penyuburan. Dan itu memang sangat berguna. Dan salah satunya yang kita dapatkan dari kalsium karbonat itu kan dari batuan kapur ini, yang merupakan salah satu jenis dari batuan pecah. Terus selanjutnya ada pasir stone. Nah, pasir stone ini tuh batuan yang terdiri dari putaran pasir yang melekat bersama. Jadi ada batu, terus kemudian ada pasirnya. Namanya pasir stone. Yang emang mereka tuh melekat. Biasanya digunakan dalam konstruksi lantai, dinding, dan jalan. Nah, di si Firestone ini juga bisa digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan beton dan aspal. Kemudian selanjutnya ada batuan basalt. Jadi batuan basalt ini tuh batuan beku yang terbentuk dari lava yang mendingin secara cepat. Lava yang mendingin, berarti dia tuh dari semburan Gunung Merapi yang mendingin, kemudian dia tuh bakal berubah jadi batu-batu kerikil-kerikil gitu. Itu namanya batuan basalt. Biasanya dia ini digunakan untuk konstruksi seperti pembuatan jalan, trotoar, dan dinding penahan. Jadi dia tuh selain itu juga biasanya digunakan sebagai batuan hias atau bahan bangunan lainnya. Kayak kalian tahu nggak sih di dinding rumah itu kan biasanya ditempel batu-batu ya. Nah itu tuh salah satu jenisnya tuh batuan basalt. Karena dia itu punya warna dan bentuk yang unik dan bagus, makanya digunakan dari sisi dekorasi di dinding rumah. Kemudian ada marmer dan batuan serpentin.
Nah, kalau marmer sendiri, dia tuh merupakan batuan metamorfik yang terbentuk dari batuan kapur yang mengalami metamorfosis. Jadi dari batuan kapur dia tuh mengalami eh apa ya, kayak istilahnya kayak agak kelainan gitu, tapi bukan kelainan sih, kayak metamorfosis. Jadi lebih bagus lah. Jadi dia itu digunakan dalam konstruksi membuat lantai, dinding, meja, patung, dan bahan hiasan lainnya. Karena dari marmer sendiri itu terkenal dengan keindahannya. Nggak jarang loh kalau misalnya untuk membuat dinding atau bahkan kitchen saja di dapur juga itu menggunakan marmer. Karena emang kenapa dia itu punya bentuk dan warna yang bagus. Jadi biasanya digunakan sebagai hiasan. Kemudian ada batuan sarpentin. Tadi yang terakhir adalah batuan metamorfoik yang terdiri dari mineral serpentin. Jadi biasanya digunakan jadi sebagai batuan hiasan aja kayak marmer sama granit. Karena dia tuh punya aksen dekoratif yang unik, yang beda dari yang lain. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu fine modulus agregat. Jadi sebenarnya apa sih fine modulus agregat itu? Jadi dia itu kayak standar. Standarnya itu dirujuk dari ASTM C33. Jadi, fine modulus agregat yang umumnya dirujuk pada ASTM C33 adalah ukuran distribusi ukuran partikel agregat halus dalam beton. Standar tersebut menetapkan rentang biasa antara 2,3 hingga 3,1 untuk fine modulus agregat. Namun, spesifikasi dapat bervariasi tergantung dan sesuai dengan kebutuhan desain beton tertentu. Penentuan fine modulus agregat melibatkan pengujian sampel agregat halus, penggunaan metode penyaringan atau analisis ayak, diikuti dengan pengukuran distribusi ukuran partikel. Fine modulus sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja beton termasuk kekuatan, kemudian kerja, dan karakteristik dari reologi. Oleh karena itu, fine modulus agregat harus dipilih sesuai dengan persyaratan desain beton yang ditetapkan dan dalam spesifikasi proyek spesifik. Nah, kayak bahasa gampangnya, jadi fine modulus agregat itu tuh kayak rujukan atau acuan dari spesifikasi dan kebutuhan dari beton tertentu. Nah, kayak misalnya dalam beton itu dia tuh menetapkan standarnya itu dari rentang 2,3 sampai 3,1 untuk fine modulus agregat. Tapi itu bisa juga bervariasi tergantung dari kebutuhan dan uh, spesifikasi yang diinginkan. Jadi dia tuh bisa tergantung dari apa yang kita butuhkan. Jadi sesuai, nggak harus sesuai dengan standar ASTM ini, ASTM C33, karena untuk pembuatan beton sendiri itu kan kita tuh butuh yang namanya kesesuaian kan, kesesuaian dengan apa yang akan kita buat. Jadi nggak harus sesuai dengan standar plug gitu, karena itu tuh juga mempertimbangkan kondisi dari lapangannya juga, kemudian eh, kinerjanya yang diinginkan seperti apa, dan hasil yang diinginkan seperti apa. Kayak gitu. Nah, mungkin itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.